Iya, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Eh, Alhamdulillah berkesempatan juga nih gabung dengan teman-teman dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kapodi Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim beserta jajarannya dan panitia yang menyelenggarakan lecture series ya, sama saya Mira langsung sesuatu yang saya berikan. Hari ini insya Allah coba berbagi tentang motivasi, informasi, dan rahasia beasiswa. Kurang lebih mungkin akan ada persamaan dengan Mas Rafin. Ya, dimulai saja. Nah, pada dasarnya memang butuh motivasi yang besar untuk mencoba memenangkan beasiswa. Dan ketika kita memiliki keinginan tersebut, baiknya kita coba luruskan dulu niatnya, motivasinya. Nah, biasanya yang memiliki motivasi yang memang lurus, positif untuk kebermanfaatan, itu ternyata dampaknya lebih mudah. Nah, akhirnya yang paling pertama yang saya alami dan juga saya dapat dari teman-teman, yang pertama adalah niatkan untuk menimba ilmu ya dan pengalaman. Karena dengan niat yang tulus untuk menimba ilmu dan pengalaman, insya Allah jalan menjadi lebih mudah. Kemudian meningkatkan kapasitas kebermanfaatan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita agar kita bisa lebih bermanfaat, bisa memberikan kontribusi yang lebih positif, yang lebih berdampak kepada masyarakat sekitar kita. Nah, tentunya berikutnya tidak apa-apa gitu, karena ini sejalan ya dengan motivasi yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Ketika kita ingin bermanfaat, ketika kita ingin menimba ilmu, itu pun insya Allah kita akan memiliki masa depan yang lebih baik. Dan pastinya banyak dari penerima beasiswa yang juga memiliki motivasi ini untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Nah, selain itu juga tentu ingin bisa menyaksikan ya, indahnya bumi Allah, karena kita bisa melihat bagaimana kehidupan luar negeri, pemandangan alamnya, kehidupan masyarakatnya, dan sebagainya. Nah, saya pribadi sempat menyaksikan meragukan gitu, apa mungkin bisa ke luar negeri mendapatkan beasiswa. Nah, akhirnya saya cuma bisa mencoba dan terus mencoba, ya, karena menurut saya hidup adalah perjuangan. Mungkin saya bisa share, saya tunanetra, dan saya tunanetra tidak dari lahir ya, tetapi sudah mencapai usia remaja. Diawali dengan kecelakaan yang saya alami ketika umur 6 tahun. Saya ketabrak bajai ya, kendaraan umum di daerah di Jakarta, kendaraan roda 3, tabrak bajai di daerah kening di antara kedua mata, yang akhirnya merusak saraf mata. Berproses selama beberapa tahun, akhirnya yaitu retina mata robek, beberapa saraf matanya putus. Dan selama proses menurun penglihatan itu, saya tidak luput dari perhatian keluarga ya, karena saya sempat jadi anak yang kesepian. Takdir
ya, menentukan saya menjadi anak yang kesepian, orang tua saya harus bekerja, kami tinggal di Tangerang, orang tua mengajar di Jakarta, 30 km jauhnya, berangkat gelap pulang gelap. Jadi selama seharian itu kalau saya kelaparan, saya nggak berani masuk rumah, saya kelilingan sampai nunggu sampai orang tua pulang. Jadi saya ngerasain kelaparan, saya ngerasain mata saya samar-samar sampai nggak lihat gitu, tapi saya nggak cerita gitu karena begitu orang tua sampai rumah ya saya juga udah siap-siap harus ke masjid mengaji, dan banyak yang saya alami, jatuh, tertabrak, terus kejadian-kejadian yang tidak saya ucapkan, ya tidak saya sampaikan kepada kedua orang tua. Akhirnya tidak tertangani proses penurunan penglihatan tersebut, sampai akhirnya mata kanan saya sudah tidak lihat sama sekali, saraf matanya sudah terlanjur kering, tidak bisa mengalirkan darah. Dioperasi pun akhirnya tidak berhasil. Ya. Setelah 4 tahun kemudian dari itu baru akhirnya ketahuan, tapi sudah terlambat. Dan akhirnya saya jadi tunanetra karena operasi tidak berhasil. Kemudian ya keluarga stres, biaya operasi mahal, anaknya juga tidak sembuh, pengobatan pakai biaya dari bank, tapi tidak juga membuahkan hasil yang diharapkan. Ya jadi frustasi satu keluarga, dan saya mulai transisi kehidupan dari normal ke tunanetra. Berat terasanya. Saya masuk asrama tunanetra, terus kemudian belajar braille dan mulai beradaptasi. Akhirnya bisa lanjut sekolah. Ya. Tapi ya dengan kondisi tunanetra tentu tidak sama dengan waktu saya normal dulu. Saya mengalami banyak penolakan ya untuk sekolah, kuliah, dan juga untuk bekerja. Tapi ya alhamdulillah, barang siapa yang berusaha ya, insya Allah kita pasti dapat, Allah akan memberikan hasil sesuai dengan ikhtiar masing-masing individu. Alhamdulillah saya sempat berkesempatan mendapatkan beberapa beasiswa. Pertama kali saya keluar negeri itu ke Jepang waktu saya masih kuliah semester 6. Makalah saya diterima untuk dipresentasikan di konferensi internasional, dapat biaya dukungan dari kampus ya full, dari kampus dapat, dari prodi dapat, terus kemudian di tahun 2008 saya dapat beasiswa S2 kajian budaya ke Inggris. Setelah itu 2009 persis pulang dari Inggris, saya berangkat 2 minggu kemudian saya berangkat ke Malaysia, dapat beasiswa pelatihan ICT. Di tahun berikutnya 2010 saya dapat beasiswa lagi ke Amerika, dan itu juga sudah pemerintah Amerika untuk pelatihan guru bahasa Inggris. Terus 2 tahun berikutnya saya dapat beasiswa yang mirip ya dari pemerintah Amerika Serikat juga, tapi untuk pelatihan di kampus yang berbeda di Amerika. Nah, di tahun 2012 saya dapat 2 beasiswa, satu untuk Australian Leadership Fellowship Award, satunya lagi untuk Australian Development Scholarship untuk studi S2. Karena programnya hampir bersamaan rangkaian kegiatannya, akhirnya yang fellowship training itu terpaksa saya mundur gitu. Ya ini semua hasil dari ikhtiar ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Rofin bahwa semua itu dari mimpi ya. Mimpi adalah kompas kita, keinginan kita. Jadi jika kita terus mengejar mimpi, insya Allah mimpi itu akan kita gapai, akan kita peroleh. Nah, saya perlu sampaikan di sini ya pada teman-teman peserta webinar bahwa beasiswa itu banyak sekali. Ini saya paste aja nih contoh-contoh. Ini masih yang S1 ya. Ini ada linknya nanti mungkin bisa
googling aja sebenarnya. Zaman sekarang sudah sangat mudah memperoleh informasi, beda sama waktu saya dulu belum ada internet. Kalau mau akses internet harus ke rental, saya harus minta bantuan, cari bantuan orang lain ya, karena saya nggak bisa pakai komputer rental, di sana nggak ada program suaranya gitu. Jadi sulit sekali. Bahkan untuk sekedar belajar tentang Prancis ya, saya sempat nyaris dapat beasiswa ke Prancis, itu hanya gagal diangkat. Beasiswa tentang wawasan tentang Prancisnya saya gagal, tapi semua rangkaian seleksinya saya lulus, bahkan wawancara dan wawancara tentang proposal studinya pun juga lulus. Ya, ini ada linknya, banyak banget ya, berbagai negara di Asia, di Eropa, Amerika, bahkan ya di Afrika, ya di mana-mana ada. Jadi teman-teman peserta bisa googling aja dan mulai baca-baca gitu ya, sambil mempersiapkan diri. Nah, sebagai informasi, tentu ada beberapa pertimbangan ya. Dari sekian banyak beasiswa yang bisa kita coba, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, persyaratan beasiswa. Gitu. Kita ingin kemana nih? Ingin ke kampus mana, ke negara mana, beasiswanya apa? Kita pelajari persyaratannya dan coba kita cicil dari sekarang. Oh, butuh ini, butuh ini, butuh ini ya. Dari A sampai Z kita pelajari dan kita coba cicil agar kita bisa memenuhi persyaratan tersebut gitu. Nah, hak dan kewajiban, apa hak kita, apa kewajiban kita? Ya, kewajiban kita misalnya apakah ada ikatan dinas, kita harus pulang, baru bisa coba lagi berapa lama. Ya, ini semua jelas biasanya di buklet beasiswa atau di website beasiswa, ini semua biasanya dipaparkan dengan cukup jelas. Ya, kita harus pelajari secara rinci jika kita memang serius. Nah, fasilitas beasiswa perlu kita pahami ya, apa saja fasilitasnya. Ada beasiswa yang hanya parsial, yang hanya beasiswa kuliah saja, tapi uang sakunya tidak dapat, biaya hidup tidak dapat, pesawat harus bayar sendiri gitu. Nah, ini tentu ada plus minusnya ya. Kalau yang parsial tentu mungkin peluangnya lebih tinggi buat kita peroleh, karena nggak banyak yang mampu ya mengeluarkan biaya yang ya cukup besar bagi sebagian orang di luar negeri gitu. Tapi ketika memang kita punya tabungan, bekerja dan kita sanggup menabung, paling tidak untuk 3 bulan pertama misalnya, mungkin bisa juga coba yang parsial, yang paling tidak uang kuliahnya gratis gitu, dan kita punya tabungan untuk 3 bulan pertama. Begitu kita sampai di sana ya langsung cari pekerjaan, dan ini dialami oleh banyak teman juga ketika saya kuliah di luar negeri. Ketika sampai di sana mereka mau pakai tabungan dulu, tapi alhamdulillah di bulan pertama pun sudah langsung dapat pekerjaan, sehingga mereka mampu mendanai, membiayai kehidupannya ya, bayar akomodasi, beli makanan dan sebagainya, bahkan juga bisa nabung gitu. Semua tergantung dari gaya hidup. Oke, berikutnya adalah bidang ilmu yang menjadi prioritas. Tentu setiap beasiswa memiliki prioritas bidang studi yang berbeda, dan ini perlu kita pahami ketika kita sudah mempersiapkan studi proposal ya, proposal rencana studi belum tentu cocok untuk semua beasiswa gitu, belum tentu cocok karena setiap beasiswa tentu memiliki persyaratan prioritas yang berbeda gitu, jadi perlu disesuaikan. Nah, waktu-waktu pentingnya perlu kita catat, kapan saja nih, mulai dibukanya kapan, pendaftarannya, ditutupnya kapan, lalu kemudian pengumuman seleksi pertamanya kapan, dan sebagainya, agar kita tidak salah ambil persiapan gitu. Jangan sampai nanti persiapannya mepet, akhirnya hasilnya tidak maksimal, ya percuma. Akhirnya kita hanya buang-buang waktu saja gitu.
Dan yang paling penting adalah ketika kita mengisi esai, ya, ketika kita yang mengisi esai, kita perlu menyesuaikan dengan yang dicari oleh para pemberi beasiswa. Gitu, harus sesuai. Kalau tidak, yaitu kita hanya akan buang-buang waktu saja. Harus serius, karena beasiswa itu bernilai miliaran rupiah. Tidak mungkin pemberi beasiswa memberikan ke sembarang orang gitu. Tentu harus yang sebentar ini saya perlu cari seperti ya. Nah, mirip ya dengan tadi tips itu dari Pak Mas Rafin. Jadi rahasianya pertama adalah memang umumnya yang dicari oleh para pemberi beasiswa adalah pertama people helpers, orang-orang yang peduli dengan masyarakat sekitar gitu. Karena beasiswa nominalnya luar biasa, bisa sampai miliaran rupiah, tentu mereka tidak memilih sembarang orang, ya tentu mereka akan mencari orang-orang yang memiliki visi untuk membantu masyarakat sekitarnya, ya people helpers. Kemudian change makers, ya orang-orang yang memiliki dampak luar biasa yang bisa memberikan perubahan positif kepada masyarakat sekitar. Makin masif, makin penting gitu ya, makin positif, tentu semakin tinggi peluang mendapatkan beasiswa. Nah, matching the scholarship expectations, ya, sorry ini bahasa Inggris Indonesia, harus bisa menyesuaikan dengan lagi-lagi persyaratan beasiswa, harus disesuaikan. Jadi inti dari lulusnya beasiswa itu memang kita mampu menyesuaikan dengan apa yang dicari gitu. Kalau mereka mencari yang A, kita harus jadi A. Kita sesuaikan semua menjadi A gitu. Mereka mencari JB, kita harus menjadi B. Ya, harus bisa pintar-pintar menyesuaikan jawaban kita, proposal rencana studi kita itu dengan apa yang mereka inginkan gitu. UMI, ya, UMI ini singkatan dari unique, urgent, masif, impactful. Jadi rencana studi kita, gagasan kita yang kita sampaikan tentu perlu unik gitu. Karena kalau umum berarti kan kita berpeluang berkompetisi dengan para pelamar lain gitu. Ketika memang gagasan kita umum. Nah, kalau kita kurang kuat ya menyampaikan gagasannya, kita bisa kalah gitu dengan pelamar yang lain. Jadi kalau kita punya yang unik, nah itu sudah satu peluang sendiri. Kemudian urgent, ya kita cari isu-isu yang memang urgent, belum ditangani, nah, kita coba usung isu tersebut. Kemudian masif, ya semakin masif memang untuk masyarakat, misal untuk masyarakat Indonesia, ya skupnya Indonesia itu luar biasa, tentu akan sangat diperhatikan oleh reviewer beasiswa. Nah, terakhir impactful yang benar-benar memang berdampak positif ya. Makin besar dampaknya, makin positif tentu peluang pun semakin besar.